Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Brian School. Jumpa lagi dengan Ustazah Latifah dalam pembelajaran tematik. Kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran ke-1. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu peristiwa pembacaan teks proklamasi. Kalor mengubah suhu benda. Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan kesepakatan yang diambil di Rumah Laksamana Maida, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu zaman Jawa Jepang atau pukul 10.00 WIB telah berdatangan ke Rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengibaran bendera merah putih, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempat semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka Merah Putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Soedanso Latif Hendraningrat. Kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya.
Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Anak-anak, mari kita temukan kosakata baku dan tidak baku pada materi yang telah kita simak, yaitu tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi. Kemudian, carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perhatikan tabel berikut ini. Kosakata pada bacaan. Kosakata baru, merdeka, artinya bebas dari penjajahan. Proklamasi, artinya pemberitahuan kepada seluruh rakyat tentang kemerdekaan. Laksamana, artinya pangkat perwira tinggi dalam Angkatan Laut. Protokol, artinya pengaturan upacara di Istana Kepala Negara atau berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu negara. Kosakata tidak baku, bagi, artinya nampan. Sudancho, artinya pangkat kemiliteran Jepang. Anak-anak, kita juga akan belajar tentang kalor mengubah suhu benda. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki suatu benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, maka kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Anak-anak, perhatikan contoh berikut ini. Kalor dapat mengubah suhu benda. Air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru, yaitu air hangat. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Anak-anak, mari kita simak percobaan berikut ini. Menyelidiki kalor dapat mengubah suhu benda. Pertama, persiapkan alat dan bahan. Alat yang diperlukan, ceret dan kompor. Bahan, air. Cara kerja, pertama, tuangkan air ke dalam ceret. 2. Letakkan ceret di atas kompor. 3. Nyalakan kompor. 4. Amati apa yang terjadi pada air. Saat air dipanaskan, air yang semula dingin bersuhu rendah menerima panas dari api melalui ceret. Air menerima panas, lama-kelamaan air menjadi panas, suhu meningkat. Kesimpulan, makin besar energi panas yang diterima air, makin besar pula kenaikan suhu air. Anak-anak, selesai sudah materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Don't forget to pray on time. Don't forget to read the Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget study hard. And be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.